Nah, ini kemudian yang pertama adalah babu ahkamil miyahi, bab hukum-hukum air. Air si embe, si bau tekadu bersuci. Air yang mana yang boleh dipakai untuk bersuci, air yang mana yang tidak boleh. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal labdu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Nah, hadis pertama ini riwayat Al-Imam Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu, di dalam laut atau di lautan itu, huwa at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci dan menyucikan. Al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di lautan itu, binatang laut, hillu maitatuhu, hukumnya adalah halal. Contoh ikan, misalnya nih lalu pancing ikan, matiin kan, boleh dimakan atau enggak? Boleh, karena ini hukum, ini dalilnya, hadisnya ini. Apa hadis kanggo kaken empat padahal mati? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, sebab beliau mengucapkan hadis ini, jadi sahabat ia mengarungi lautan, jingkan lautan para sahabat, ia jauh sekedi air, mungkin ada sebotol jaga, sebotol dua botol sik nanginem, sik nanumik. Nah, di tengah perjalanan yan sembayang, kawih kapal atau apa kawin kan, yan sembayang mau terus lamun yak nginem yan haus, lamun kawih yak wudu ai inemna yan haus. Lamun kadu ngudu ai si jauh kadu nume eno demok nume bareh kan haus dari kan. Nah, berembe hukumnya Rasulullah nih. Baru yang pada sogol hadis nih. Fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yes, asbabul wurud taran, sebab keluarnya hadis ini. Jadi para sahabat membawa air minum ketika mengarungi lautan, lalu mereka mau wudu. Kalau mereka wudu pakai air minum ini yang disediakan untuk minum, maka mereka akan kehausan nanti. Lalu bertanya kepada Rasulullah, langsung dua yang terjawab si Rasulullah. Ya, yang pertama adalah kesucinya air laut, yang kedua adalah halalnya bangkai yang ada di dalam laut itu, ikan kena. Lagu lamun bangkai manusia itu timpuh itu mun angka dan dia kena nano, ya, karena dia tidak hidup di lautan. Nah, apa fiqhul hadis di sini ya? Pemahaman yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah yutlabu mimman jahila syai'an ayyas'ala anhu ahlal ilmi. Nah, dituntut atau dianjurkan kepada orang yang tidak tahu hukum sesuatu, ayyas'ala anhu ahlal ilmi, supaya dia bertanya kepada ahlul ilmu, bertanya kepada yang bisa. Dia bertanya kepada orang yang bisa. Para sahabat dek entau nani, apakah air laut ne suci atau dek kanggo teka wudu atau dek air laut ne. Yang pengetahuan Pak Rasulullah, suci hukuman, maka boleh dipakai untuk berwudu, suci dan mensucikan. Nah, iya kanan. Apa nil Al-Qur'an saja? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, yaitu ulama, in kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak tahu. Ini tahu diri. Kalau memang tidak tahu, ya akui tidak tahu. Silahkan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, itu pemahaman dari hadis yang tadi. Kemudian yang kedua, pemahaman dari hadis yang tadi adalah jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin. Boleh mengarungi lautan, boleh melintasi lautan
li ghairi ta'atin, walaupun tujuannya bukan ketaatan. Misalnya lalu berkedek, silakan. Misalnya tempatnya jauh harus menyeberangi lautan, boleh-boleh saja. Li'anna as-sa'ila innama raqibahu lis-saidi, karena yang bertanya ini dia melintasi lautan itu tujuannya untuk said, untuk berburu. Berarti boleh hukumnya kan? Boleh melewati lautan atau menyeberangi sungai walaupun dengan tujuan tidak untuk ketaatan. Nah, boleh-boleh saja. Misal tamasya, misal lalu santai-santai melihat keindahan laut, misal lalu bompa mancing mania, silahkan boleh. Ya tak muduk tuh boleh, silahkan, tidak apa-apa, enggak apa-apa.